Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya Melisa akan membahas bagaimana budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila bisa menjadi dasar dalam membentuk karakter mahasiswa dan peserta didik. Karena kita tahu pendidikan bukan hanya tentang mengasah kecerdasan, tetapi juga membangun kepribadian yang beretika dan berjiwa kebangsaan. Kita lanjut di latar belakang masalah yang akan kita bahas. Dalam dunia pendidikan saat ini, kita menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak mahasiswa yang pintar secara akademik, tetapi belum tentu memiliki karakter yang kuat. Fenomena seperti plagiarisme, budaya mencontek, atau hanya mengejar nilai tanpa makna menunjukkan bahwa etika akademik mulai terkikis. Karena itu, Pancasila perlu dihadirkan kembali bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai dasar perilaku ilmiah agar dunia akademik kita berkarakter dan bermoral. Pengertian budaya akademik. Budaya akademik bisa kita pahami sebagai kebiasaan dan nilai yang tumbuh di lingkungan pendidikan. Ketika mahasiswa terbiasa berpikir kritis, menghargai pendapat, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, itulah tanda budaya akademik yang sehat. Tanpa budaya akademik yang kuat, pendidikan hanya menjadi proses formal tanpa makna dan moral. Di bab ini kita membahas landasan teoritis Pancasila dalam pendidikan. Kelima sila Pancasila dapat diterapkan langsung dalam dunia akademik. Misalnya, sila pertama itu mengajarkan kita untuk meneliti dengan jujur dan tidak menipu data. Di sila kedua itu menekankan kemanusiaan, bahwasanya dalam menulis karya ilmiah kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Di sila ketiga dan keempat itu mengajarkan gotong royong serta demokrasi ilmiah. Sementara di sila kelima itu memastikan bahwa pendidikan harus adil dan merata bagi semua kalangan. Hubungan budaya akademik dan pembentukan karakter. Budaya akademik bukan sekedar aturan kampus, tetapi proses yang menumbuhkan karakter. Saat nilai Pancasila ditetapkan dalam kebiasaan akademik, mahasiswa akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Jadi, budaya akademik yang baik otomatis menjadi sarana pembentukan karakter yang kuat. Implementasi di lingkungan kampus atau sekolah. Implementasi nilai Pancasila ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, dosen memberi contoh kejujuran akademik dengan menyebutkan sumber. Mahasiswa membiasakan diskusi dengan cara yang sopan, atau kampus membuat kegiatan yang menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, dari situ tuh, nilai Pancasila bukan lagi teori, tetapi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Contoh nyata atau studi kasus. Beberapa institusi sudah mulai menerapkan program berbasis karakter seperti Integrity Week atau Ethical Research Training. Program ini menunjukkan bahwa budaya akademik bisa dibentuk lewat kegiatan rutin yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong dalam penelitian maupun belajar. Ada juga dampak dan manfaatnya, yaitu ketika budaya akademik yang berbasis Pancasila diterapkan dengan konsisten, dampaknya terasa sangat luas. Individu menjadi manusia yang berilmu sekaligus bermoral, institusi menjadi tempat belajar yang beretika, dan bangsa akan menjadi generasi cerdas yang mencintai tanah air. Inilah tujuan besar pendidikan nasional kita. Di kesimpulannya, membangun budaya akademik berbasis Pancasila bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga membangun manusia yang utuh, manusia yang berpikir logis sekaligus berjiwa luhur. Dengan karakter yang kuat, ilmu yang kita miliki akan membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi bangsa dan kemanusiaan. Mari kita ingat bahwa nilai-nilai Pancasila harus kita hidupkan dalam tindakan nyata, karena ilmu yang sejati adalah ilmu